Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Mufardisa Milala, NIM 20110503003. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang video sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis sebagai dosen pengampu. Sebelum kita membahas tentang sejarah peradaban Islam, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu peradaban terlebih dahulu. Peradaban adalah kumpulan kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia, baik itu berupa agama, tradisi, maupun bangsa. Sedangkan pengertian dari sejarah peradaban Islam adalah sebagai kemajuan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Dari sejarah tersebut, kita bisa mengetahui apa saja hasil kemajuan dalam peradaban Islam, baik dari segi ilmu pengetahuan, arsitektur, dan sebagainya. Setelah mengetahui tentang definisi peradaban Islam, maka kita juga harus mengetahui definisi dari ilmu pengetahuan serta apa saja kriterianya. Pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen dan observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, kriteria ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki 6 kriteria. Yang pertama adalah mempunyai metode yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam adalah memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan telah memenuhi 6 kriteria tersebut dengan rincian sebagai berikut. 1. Memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam membahas tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam dunia Islam pada masa lampau. Yang kedua adalah memiliki metode tertentu. Metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam adalah metode observasi dan juga dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Sejarah peradaban Islam disajikan secara urut atau sistematis berdasarkan tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa tersebut. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Fakta sejarah peradaban Islam diperoleh melalui penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenaran bersifat objektif. Sejarah peradaban Islam disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang dapat kita lihat melalui berbagai dokumentasi dalam buku-buku. Yang keenam, memiliki tujuan. Sejarah peradaban Islam disusun untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan saat ini. Terakhir adalah manfaat dari mempelajari sejarah peradaban Islam. Di sini kita dapat memperoleh 3 manfaat, yaitu kegunaan edukasi, inspirasi, dan juga rekreasi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.